Shalom Mami and Daddy. Ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, apa kabar? Selamat pagi semuanya adik-adik. Bagaimana hari ini? Kalian semua pada happy? Pada Ya, bersukacita pasti ya? Iya dong. Nah, sama seperti kita, seperti Miss dan juga Keisha, hari ini kita bersukacita karena kita mau beribadah kembali. Nah, adik-adik, siapa yang sudah menantikan untuk ibadah? Yuk, angkat tangannya. Nah, hari ini Miss mau mengajak kalian untuk terus beribadah dan tidak lupa untuk berdoa. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama semuanya bangkit berdiri. Ayo kita siapkan hati, kita mau beribadah dengan Tuhan. Ayo semuanya, ayo juga kita Keisha, kita semua sudah siap ya. Yuk lipat tangannya semuanya. Pejamkan matanya. Ayo kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, pimpin kami supaya kami beribadah dan selalu mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan amin. Yuk adik-adik, kita semua mau semangat ya, kita mau memuji nama Tuhan. Siapa di sini yang terus menantikan untuk kita memuji nama Tuhan? Ya, kita juga mau ini ya, nggak cuman di sekarang aja, kalian juga bisa melakukannya setiap hari di rumah. Oke adik-adik? Yuk kita sama-sama ya nyanyi ya. Ya adik-adik, kita menari ya seperti Raja Daud ketika menari untuk Tuhan Yesus. Kita juga harus menari Tuhan Yesus ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari
seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ya adik-adik, bagaimana tadi kalian sudah menari? Ya seperti Raja Daud menari untuk Tuhan Yesus, kita juga sama, kita juga bisa menari untuk Tuhan Yesus ya adik-adik. Ya adik-adik, yuk kita sama-sama siapkan hati juga. Setelah kita tadi memuji menyembah Tuhan, kita juga mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Dan juga ada gamesnya ya adik-adik. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama dengan siapa? Ayo. Pokoknya depannya Sir. Oh, Sir siapa? Ayo, Sir siapa adik-adik? Siapa yang tahu? Ayo. Mungkin banyak yang nggak tahu atau lupa. Oke, kita mau panggil Sir Adrian ya. Yuk, Sir Adrian, silakan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Sir Adrian hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa, iya. Saya yakin kita semua dalam kondisi luar biasa. Sir doain juga kita semua dalam kondisi luar biasa, sehat, diberkati, happy ya. Dan kalau ada yang sakit atau lagi ada yang sedih, nah jangan lupa tulis di komentar ya, nanti didoain sama Sir sama Miss-nya. Nah hari ini Sir mau kita belajar sama-sama tentang menikmati hidup kudus setiap hari. Nah apa itu? Nah nanti ya, sebelum itu kita doa dulu. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mohon tolong kami untuk belajar menikmati hidup kudus setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum masuk ke firman, saya mau ajak kita main games yang sederhana sekali ya. Gamesnya ini, sebutin 5 teman kamu. Nah, ya sebutin namanya. Mau teman sekolah boleh, mau teman gereja boleh, teman sekitar rumah boleh. Nah, sebutin 5 aja ya. Kalau wah Sir, teman aku banyak banget, sebutin 5. Kalau nggak ada 5, ya sebutin seberapa aja ya. Tapi Sir maunya 5 nih ya sekarang ya. Yuk coba 1. Udah. Siapa? 2. Yang biasa main sama kamu boleh ya. 3. 4. 5. Udah? Udah 5 tadi. Coba Sir ulang lagi ya. Coba yuk ulangin lagi. 1. Siapa? 2. 3. 4. 5. Ya sudah 5. Nah, coba tahu nggak kesukaan dari teman-temannya ini? Ya, kelima-limanya tahu nggak? Kalau nggak tahu coba salah satu aja, ada yang tahu nggak kesukaannya apa? Nah, sekarang Sir mau tanya, kalian lebih seneng lihat teman kalian seneng atau lihat teman kalian sedih? Atau seneng lihat mereka marah-marah? Pasti kita semua pengen lihat dia seneng ya, apalagi kalau temen itu deket sekali sama kita pasti pengen dia selalu seneng. Gitu juga kayak kita sama papi mami, kita pengen lihat dia seneng, bener gak? Atau mau lihat mereka marah-marah terus? Atau kita seneng lihat mereka sedih? Kan
Enggak ya. Waktu kita dekat sama orang, kita pasti pengen lihat dia seneng. Nah, begitulah Tuhan dengan kita pertama ya. Jadi Tuhan itu udah lebih dulu sayang sama kita dan Ia ingin melihat kita itu selalu bahagia, selalu happy ya. Makanya kita pun harus belajar seperti itu dengan Tuhan ya. Tuhan lebih dulu sayang sama kita. Tuhan ingin sekali dekat dengan kita ya. Dan kita pun belajar gimana caranya. Nah, nanti ya. Sekarang maksud dari game ini, nah kita belajar ya di kehidupan sehari-hari itu. Kita happy lihat teman kita happy ya. Nah, kita akan masuk ke firman. Oke. Nah, saya mau share tentang seorang yang namanya Henokh. Ada yang tahu belum? Ada yang sudah pernah dengar belum? Henokh itu siapa? Nah, Henokh ini keturunan dari Adam. Jadi Adam punya anak lagi. Nah, sekarang saya mau tanya, Adam itu siapa? Ayo. Siapa yang masih ingat Adam siapa? Nah, jadi Henokh ini keturunan dari Adam. Henokh lahir waktu papinya umur 162 tahun. Wah, pokoknya udah tua sekali ya. Nah, jadi di zaman dulu memang orang-orang itu umurnya panjang ya, berapa ratus gitu. Nah, jadi dari Henokh lahir sampai dia berumur 60-an tahun ya, 65 tahun. Nah, dia itu belum mengenal Tuhan. Nah, sampai suatu saat dia ketemu Tuhan jamah hidupnya dan dia berubah. Di saat itu dia ingin selalu dekat dengan Tuhan. Jadi dia hidup bergaul dengan Tuhan sampai berapa tahun? Sampai 300 tahun loh. Wah, waktu yang panjang sekali. 300 tahun. Dan dia hidup terus bergaul erat dengan Tuhan, ngobrol ya. Nah, terus banyak orang yang datang ke Henokh juga untuk belajar. Jadi dia sekali-sekali dia ngajar orang-orang tentang Tuhan. Nah, dia senang sekali hidup dengan Tuhan. Jadi dia mengasingkan diri itu maksudnya. Jadi dia benar-benar hidup hanya dengan Tuhan. Dia nggak kayak kita nih hidup rame-rame begitu ya. Tapi dia hidup dengan Tuhan. Dia mengkhususkan dirinya. Nah ya, jadi dia spesial. Nah, akhirnya di masa akhir hidupnya itu dia nggak mengalami kematian. Ya, dia diangkat sama Tuhan ke surga langsung. Tuh, ini ya, Yesusnya tiba-tiba diangkat langsung gitu. Jadi nggak mengalami yang namanya kematian. Wah, luar biasa ya. Kalau kita bergaul dekat dengan Tuhan, kita akan pengen lihat Tuhan itu senang. Ya, seperti Tuhan dengan kita. Jadi alangkah indahnya gitu ya, indah sekali. Tuhan pengen lihat kita senang dan kita melihat Tuhan senang, dan itu tuh sesuatu yang indah, sesuatu yang membahagiakan. Nah, ya, jadi kita belajar sama-sama ketika kita dekat dengan Tuhan, kita belajar apa yang Dia suka. Nanti waktu kita dekat dengan Tuhan tuh kita tuh nanti akan selalu pengen menyukakan hatinya. Kita akan menjauh dari hal yang Dia tidak suka. Nah, contoh kayak kita sama papi mami tuh. Ya, kita tahu papi mami kita nggak suka kalau kita ngelawan atau marah-marah. Nah, ya, kalau kita pengen menyenangkan hatinya, kita akan belajar kan supaya kita tidak marah-marah lagi di depan papi mami. Bener nggak? Nah, begitu kita dengan Tuhan juga ya. Yuk kita sama-sama belajar. Kita berdoa setiap hari ya. Berdoa itu tidak harus kayak merem begini, enggak juga ya, tapi kita setiap saat kita bisa berdoa. Berdoa itu kita ngomong sama Tuhan ya. Setiap hari kita ngomong sama Tuhan. Kalau misalnya ada yang ganggu, kita doa, Tuhan ini ganggu aku terus. Untuk kita belajar pelajarannya susah, kita juga bisa doa langsung aja, langsung ngomong, Tuhan kok pelajarannya susah ya, tolong aku. Itu bisa ya. Itulah hidup bergaul dengan Tuhan. Apa-apa kita langsung ngomong sama Tuhan ya. Kita belajar sama-sama seperti itu ya setiap hari ya. Nah, Sir punya ayat hafalan ya. Ayat hafalannya di Roma 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat yang kedua.
Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terulang lagi ya, pelan-pelan ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Oke, itu dia ayat hafalan kita untuk minggu ini ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Coba siapa yang masih ingat tadi 5 orang temannya? Ayo, coba. 1 siapa? 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalau belum tahu kesukaannya apa, coba tanya ya. Nanti kalau ketemu tanyain. Oke, nah sekarang saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Ya, kita mau doa buat pelajaran kita tadi. Kita mau doa buat keluarga, juga buat bangsa kita ya. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Yuk berdoa ya. Saya yang pimpin. Oke, yuk. Bapa, kami bersyukur kami sudah belajar untuk hidup bergaul dengan Engkau setiap hari, hidup kudus setiap hari. Kami bersyukur, dimohon ya Roh Kudus terus mengajar kami, menolong kami untuk hidup kudus setiap hari. Kami berdoa untuk keluarga kami, biar semua tetap sehat dalam lindungan Tuhan dan diberkati. Kami berdoa memberkati bangsa Indonesia, biar bangsa ini segera pulih, biar corona segera berhenti. Kami berdoa tangan Tuhan menjamah bangsa kami. Berdoa biar bangsa kami bertemu dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa biar setiap kami terus melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Ajar 13 13 ayat ayat 13. 13 Siapa siapa meremehkan akan firman iman ia ia akan akan menanggung menanggung akibatnya. dapatnya Siapa siapa saat saat akan akan menerima menerima balasannya. namanya Balasannya. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih, poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut, lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Hayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.